Presiden Jokowi sudah secara eksplisit menunjukkan posisi politiknya mendukung 02 karena anaknya sendiri yang bertarung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Jelas dong, sebagai bapak, dia pasti mendukung anaknya. Dukungan tersebut sebenarnya tidak ada masalah, tapi yang banyak disayangkan orang, hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan namanya. Hubungan itu kini semakin memburuk. Terlepas dari sikap superior Megawati terhadap Jokowi, yang dianggap meremehkan jabatan presiden dengan istilah petugas partai. Namun sebenarnya, hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan secara umum cukup harmonis. Sebelum ini, Jokowi dan para petinggi-petinggi partai ini berhubungan sangat baik. Sikap Jokowi yang tiba-tiba berseberangan dengan posisi politik PDI Perjuangan membuat partai itu dilematis. Jokowi jelas dianggap berkhianat, mengingat anaknya, menantunya, bahkan dirinya sendiri berada dalam posisi sekarang karena dukungan partai ini. Tidak bisa dipungkiri, ada jasa PDI Perjuangan dalam kesuksesan karir politik keluarga Jokowi. Jika kita masih ingat era awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, bagaimana PDI Perjuangan melindungi pemerintahan Jokowi yang sering diganggu oleh oposisi, yang saat itu dikomandoi Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Semua kader pasang badan untuk Jokowi. Masih bisa kita ingat, menjelang Pilpres 2019, isu-isu primordial muncul. Jokowi difitnah anti-Islam, anti-ulama, bahkan dituduh PKI. Semua kader PDI Perjuangan mati-matian membela Jokowi, mempertaruhkan diri untuk melindungi nama baik Presiden Jokowi. Bukan saja di forum-forum tidak resmi, bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat, semua kebijakan Jokowi di-backup oleh PDI Perjuangan. So, ketika 2024, tiba-tiba Jokowi mengambil jalan sendiri dengan menyeberang pada koalisi Gerindra. Tentu itu menyakitkan untuk PDI Perjuangan. Sebagai partai politik, lumrah dong mereka ingin menuai hasil dari efek ekor jas popularitas Jokowi di pemilu ini, yang selama 2 periode mereka dukung mati-matian. Karena nilai approval rating Jokowi 81%, pasti berdampak besar pada perolehan suara partai yang di-endorse. Sayangnya, anak kedua Jokowi tiba-tiba jadi ketua umum PSI. Dan mendadak, baliho caleg-caleg PSI menyematkan background wajah Jokowi di mana-mana. PDI Perjuangan sadar, representasi dari simbol Jokowi bukan lagi mereka, tapi PSI, bahkan termasuk Gerindra. Yang juga bikin PDI Perjuangan makin sakit hati adalah ketika banyak kader-kader terbaiknya meninggalkan partai dan lebih memilih ikut Jokowi. Bagi partai ini, Jokowi tidak saja pergi dan berkhianat, tapi pergi sekaligus menggembosi suara partai, mempreteli kekuatan partai, yang selama hampir 20 tahun partai ini dianggap partai paling solid dari semua partai politik di Indonesia. Kita pasti pernah dengar atau baca tagar tenggelamkan PDI Perjuangan. Tagar ini muncul dari mana? Muncul dari sisa Pilpres 2019. Tagar tenggelamkan PDIP bukan karena orang tidak suka PDI Perjuangan, tapi karena mereka menganggap PDI Perjuangan representasi dari Jokowi yang mereka tidak suka. Sekarang, Jokowi loncat pagar, meninggalkan PDI Perjuangan yang jadi sasaran tembak sendirian. Sekarang, coba bayangkan apa yang terjadi jika capres yang didukung Jokowi kalah. Misal 01 yang menang, yang selama ini sudah terang-terangan mengatakan untuk merevisi semua kebijakan Jokowi, termasuk proyek-proyek strategis nasional. 01 bahkan secara tegas menyinggung keterlibatan oligarki dalam proyek-proyek itu. Ini menyasar pengusaha-pengusaha di belakang Jokowi. Anies Baswedan ini punya sentimen tersendiri terhadap Jokowi. Meskipun dia didukung oleh Nasdem, namun dia juga punya tim sendiri yang memiliki sentimen negatif yang sama terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi. Sayangnya, Anies ini bukan kader partai. Dia ini teknokrat. Dia butuh partai untuk memperkuat posisinya di parlemen andaikan dia menang. Nasdem sebagai pengusung utamanya punya agenda sendiri. Bahkan jika Anies bersandar pada Nasdem,
maka dia tidak akan menjadi gerbong utama, karena sudah ada Surya Paloh sebagai pemilik sekaligus pemodal partai. Satu-satunya partai yang bisa dijadikan sandaran Anies adalah PKS. Tapi, PKS dan Anies juga memiliki perbedaan ideologi yang tajam. Meski sering dicap radikal, Anies ini moderat sebenarnya, tidak begitu sejalan dengan garis partai PKS. Andaikan Anies menang, semua kebijakan Jokowi pasti dia periksa, pasti dia revisi. Tentu saja, Anies ingin meninggalkan legasinya sendiri di luar dari proyek-proyek Jokowi. Apapun itu, kami yakin jika paslon 02 yang didukung Jokowi kalah, maka Jokowi dalam posisi berbahaya, termasuk karir politik anak-anak dan menantunya di Solo dan di Medan. Bisa saja akan ada audit kebijakan, termasuk membuktikan kasus-kasus yang selama ini dituduhkan. Apakah Jokowi terlibat kasus di Mahkamah Konstitusi? Apakah benar Jokowi menggerakkan intelijen dalam pemilu? Apakah ada abuse of power dalam pembagian bansos? Jika semua itu dilakukan dan Jokowi dinyatakan terlibat, maka semua keberhasilan Jokowi tertutupi oleh kesalahan-kesalahan itu. Oleh karenanya, pemilihan Presiden 2024 ini merupakan pertarungan hidup mati untuk Jokowi. Dan bagi Jokowi, tidak ada pilihan lain selain menang. Ini mungkin posisi paling sulit dalam karir politik Jokowi. Karena ketika dia sudah memutuskan berseberangan dengan PDI Perjuangan, dia bukan saja mengambil resiko kehilangan dukungan dari supporter terbaiknya, tapi dia juga sekaligus menciptakan musuh paling kuat. Jokowi mungkin menghitung dengan approval rate yang tinggi, artinya dukungan masyarakat kepada dia sangat besar. Dia tidak takut. Itu memang betul. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang akan menopang Jokowi dan dinastinya setelah dia tidak lagi berkuasa? Siapa yang akan ada di belakangnya ketika semua rencananya gagal? Hanya satu partai yang secara pasti akan jadi penopangnya, yaitu PSI, karena anaknya ada di sana. Pertanyaan lanjutannya, apakah PSI cukup kuat? Survei memang menyebutkan partai ini bisa mencapai 4-5% kursi di parlemen. Tapi bagaimana kalau meleset? Pun jika iya, apakah itu kuat? Bagaimana jika 01 atau 03 yang menang Pilpres? Lalu dilakukan audit kebijakan dari IKN, food estate, kasus Mahkamah Konstitusi, kebijakan hilirisasi yang dicurigai hanya menguntungkan beberapa gelintir orang. Dan tiba-tiba ditemukan ada unsur pidana. Misalnya, apakah PSI cukup kuat menopang Jokowi? Tidak. Apakah Gerindra akan menopang Jokowi jika dia tidak lagi berkuasa? Rasanya tidak mungkin. Gerindra juga punya kepentingan sendiri. Lagi pula, koalisi yang saat ini dibangun Gerindra dan Jokowi juga koalisi longgar, koalisi pragmatis. Koalisi ini dibangun karena Gerindra mau memenuhi ambisi Prabowo untuk jadi presiden dengan memanfaatkan popularitas Jokowi. Sementara di pihak Jokowi, anaknya mau jadi wakil presiden. Dua kepentingan ini bertemu. So, ketika ternyata mereka kalah, koalisi ini pasti bubar. Ditambah lagi, partai-partai di dalamnya rata-rata pragmatis. Dan beberapa ketua umumnya dicurigai tersandra kasus. So pasti, mereka akan mendekat kepada penguasa baru, mencari posisi aman masing-masing, meninggalkan Jokowi sendirian. Era Jokowi sebentar lagi habis, sama seperti SBY yang gagal menaikkan posisi elektabilitas anaknya ketika dia tidak lagi berkuasa. Jokowi mungkin akan bernasib sama seperti SBY, bahkan bisa lebih buruk, karena ketika SBY turun tahta, tidak ada yang tersakiti, kecuali Anas Urbaningrum. Sementara Jokowi, dia meninggalkan luka yang dalam bagi PDI Perjuangan. Sekarang coba bayangkan, bagaimana jika pasangan Ganjar Mahfud yang menang? Bagaimana jika PDI Perjuangan yang menang? Jokowi sudah tidak ada pilihan lain. Dia harus memenangkan pasangan 02 bagaimanapun caranya. Barangkali sekarang dia mulai ragu dengan keputusan politiknya. Tapi Jokowi sadar sudah tidak ada jalan kembali. Sudah tidak ada jalan pulang. Hubungan yang baik selama hampir 20 tahun dengan PDI Perjuangan sudah hancur.
Jokowi harus mengerahkan semua strateginya untuk menang, karena kalah dalam Pilpres 2024 ini berarti tamat. Pertanyaan paling pentingnya, dari Capres 01 dan 03, siapa yang paling ditakutkan Jokowi jika mereka menang? 01 kah atau 03?